Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat kita hari ini adalah Jumat yang ke-16 di bulan Dzulqa'dah 1437 Hijriah. Di negeri kita ini, di bulan seperti ini, dan di hari kemarin, beberapa hari yang lalu, negeri kita merayakan apa yang disebut dengan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap manusia. Seluruh ingin merdeka, seluruh ingin memiliki kebebasan. Dan dalam Islam dan dalam seluruh syariat yang ada dikenal 5 hak yang disebut dengan al-khams atau ad-daruriyat al-khams, yang kadang disebut dengan hak asasi bagi manusia. Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Muwafaqat telah menyebutkan bahwa ittafaqatil ummah, telah sepakat umat Islam, bal jami'ul milal, bahkan seluruh agama-agama yang ada, bahwa ada 5 hal yang merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dan ini perlu untuk kita kenal, untuk kita ukur diri kita, dan untuk kita lihat negeri kita, apakah memang kemerdekaan yang hakiki tersebut telah kita rasakan atau belum. Apakah kita pantas mengatakan kita adalah umat yang merdeka, negeri yang merdeka, bangsa yang merdeka, manusia yang merdeka, atau dia sekedar simbol semboyan yang jauh dari kenyataannya. Ad-daruriyatul khams, 5 hak asasi manusia yang disepakati oleh ulama Islam, bahkan sekali lagi disepakati oleh seluruh umat yang ada, itu 5. Yang pertama adalah ad-din itu sendiri. Yang kedua adalah an-nafs, jiwa. Dan yang ketiga adalah an-nasl, keturunan, atau dalam ungkapan yang lain al-irq, kehormatan. Dan yang keempat adalah al-mal, harta benda. Dan yang kelima adalah al-aql, kebebasan akal atau kebebasan berfikir. 5 hak ini merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun perlu untuk kita ingatkan, karena kadang sebagian orang tidak memahami hak ini. Kadang seseorang mengklaim bahwa mereka merdeka terhadap 5 hal ini, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka mengatakan merdeka, padahal pada hakikatnya mereka tunduk pada hal-hal yang
justru tidak ditolerir dalam Islam. Dan kadang sebagian juga memahami konsep kemerdekaan dan kebebasan dengan sesuatu yang berlebihan, kemerdekaan yang kebablasan, yang tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Islam menjelaskan secara rinci kebebasan-kebebasan tersebut. Walaupun Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala menyebutkan bahwa tidak didapatkan dalil yang menyebutkan secara utuh 5 kebebasan ini dalam satu dalil, namun ini bisa dipahami dalam dalil-dalil yang ada dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan yang pertama adalah kemerdekaan untuk beragama. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk beragama, memiliki hak untuk memeluk agama. Dan Islam memberikan peluang bagi orang untuk memilih agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, dan siapa yang mau kufur juga silahkan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Allah sudah menunjukkan jalan. Ada yang mau bersyukur dengan jalan petunjuk, maka dia mengikuti kebenaran, dan ada yang tidak syukur dengan jalan petunjuk, maka dia memilih kekufuran. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Ini yang kadang tidak dipahami dengan baik oleh umat manusia. Mereka katakan bahwa kalian mengklaim kami berhak beragama apa saja, tapi mereka lupa bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan mereka memilih apa yang mereka inginkan, Allah sudah menunjukkan sebelumnya mana jalan hak yang seharusnya diikuti dan mana jalan kebatilan yang kapan kita mengikutinya, maka ada konsekuensinya, kesesatan, kegelapan, dan tentu saja ujung-ujungnya neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan jemaah sekalian, tidak ada agama yang mengajarkan kemerdekaan yang hakiki kecuali Islam. Karena agama apa saja ketika mereka menjelaskan syariatnya, pada hakikatnya syariatnya tentu saja syariat yang telah diubah dari syariat yang murni yang pernah dibawakan oleh para nabi dan rasulnya. Syariat hari ini selain syariat Islam pada hakikatnya tidak mengajarkan kebebasan hamba untuk beribadah hanya kepada Allah, zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Hari ini orang yang mengatakan merdeka pada hakikatnya menyembah sesama manusia atau menyembah makhluk yang lebih rendah dari manusia itu sendiri. Adapun Islam mengajarkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, lihatlah agama-agama yang lain, mereka menyuruh untuk menyembah sesama manusia dan menyembah benda-benda tertentu yang dianggap keramat, yang dianggap sakral, yang bisa memberikan mudarat dan manfaat bagi mereka. Pada hakikatnya ini adalah bentuk penghinaan diri terhadap diri sendiri. Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada di perang Qadisiyah, ditanya oleh Rustum, agama apa yang kalian bawa? Apa hakikat ajaran yang kalian bawa? Beliau mengatakan, ibta'atsana Allah taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami linukhrija man sya', untuk kami keluarkan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Diajak untuk apa? Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia, sesama hamba, untuk menyembah hanya satu-satunya kepada zat yang menciptakan hamba-hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Walinukhrijahum min diqid dunya ila sa'atil akhirah,
dan untuk kita keluarkan dari kesempitan dunia ini untuk menuju ke akhirat yang sangat luas, surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Walinukhrijahum min juril adyan ila adlil Islam, dan untuk kita keluarkan mereka dari kezaliman yang ada pada agama-agama selain Islam kepada keadilan yang sesungguhnya yang hanya ada pada agama Islam ini. Maka jamaah sekalian, kemerdekaan beragama memang telah dijamin, tapi sekali lagi masing-masing ada konsekuensinya. Siapa yang ingin benar-benar beragama dengan agama yang merdeka hanya terdapat dalam Islam, karena Islam tidak membolehkan penyembahan sesama manusia, tidak boleh kultus kepada sesama manusia. Masing-masing ada aturannya, sampai kepada malaikat-malaikat yang mulia, sampai kepada nabi dan rasul ada aturan-aturannya bagaimana kita menghormatinya, tidak sampai kepada taraf yang disebut dengan ibadah atau menundukkan diri dalam peribadatan kepada mereka-mereka itu. Yang kedua jamaah sekalian adalah hurriyah, kemerdekaan, kebebasan dalam persoalan kehidupan. Semua kita ini berhak untuk hidup, dan tidak boleh seseorang menghalangi hak hidup manusia. Karena di antara dosa yang paling besar adalah dosa membunuh. Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, apa dosa yang terbesar? Beliau mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Lalu yang kedua adalah wa an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ini jadi dalil bahwa di antara dosa yang terbesar setelah dosa kesyirikan adalah dosa membunuh. Dan dalam Islam, demi menjaga hak ini, Islam membolehkan membunuh untuk menyelamatkan manusia yang lain, yaitu dengan hukum qisas. Ketika seseorang yang tidak berhak untuk dibunuh, maka orang yang membunuhnya dibunuh dalam hukum qisas demi menjaga jiwa-jiwa yang lainnya. Walakum fil qisasi hayah, dalam qisas yang Allah perintahkan itu ada hikmah kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Dan memang terbukti kapan hukum ini ditegakkan, maka orang tidak akan semena-mena untuk membunuh orang lain, untuk menumpahkan darah orang lain, karena konsekuensinya dia juga akan dibunuh. Menyelamatkan satu jiwa akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang lainnya. Sebaliknya membunuh satu jiwa tanpa hak, faka'annama qatalan nasa jami'a, kata Allah, dia ibaratnya sama dengan membunuh seluruh manusia. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan membunuh satu jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, maka itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hancurnya langit dan bumi ini. Yang ketiga jamaah sekalian, kebebasan yang diajarkan dalam Islam, bahkan seluruh syariat ini adalah hurriyatun nasl, kebebasan keturunan. Semua orang berhak memiliki keturunan, dan bahasa lain hurriyatul irq, kebebasan, kesucian, kehormatannya. Oleh karenanya Islam melarang yang dinamakan dengan perzinahan, karena hal-hal yang merupakan mafsadah dari zina adalah ketika seorang anak lahir tanpa tahu kepada siapa dia memanggil bapak. Seorang anak zina dalam syariat Islam tidak memiliki bapak yang berhak dia warisi hartanya. Dia tidak memiliki bapak yang berhak dia bernasab namanya dengannya. Karena ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang di luar dari jalur yang suci, jalur pernikahan. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara dosa yang terbesar adalah dosa perzinahan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa membunuh setelah dosa syirik, beliau ditanya lagi, lalu beliau mengatakan antuzaniya bihalilati jarik, dosa ketiga yang terbesar adalah kamu berzina, apalagi ketika kamu berzina dengan tetanggamu sendiri, waliyadzubillah. Hadirin sekalian, dalam melarang maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang ada, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan tersebut, jangan kamu ini dan jangan kamu itu. Namun ketika melarang perzinahan, Allah tidak mengatakan la taznu, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Zina adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, bahkan tidak boleh didekati.
Karena tabiat manusia, seorang manusia yang normal, kapan mendekatinya, maka ujung-ujungnya dia terperosok dalam perbuatan yang sangat keji ini. Suatu dosa yang tidak ada dosa hukum dunia yang paling berat kecuali hukum zina. Karena zina dalam Islam, bagi yang belum pernah nikah, dia akan dicambuk 100 kali. Dan bagi yang sudah, maka hukum dibunuh juga, tapi dibunuh dengan cara yang paling hina, yaitu dibunuh dengan cara rajam. Ini semua menunjukkan begitu hinanya zina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan ini semuanya adalah sekali lagi untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga keturunan manusia. Yang keempat, jamaah sekalian, kemerdekaan yang diajarkan dalam Islam adalah kemerdekaan harta benda. Semua kita berhak dengan hartanya. Tidak boleh seseorang mengambil hak dari saudaranya. Karenanya di antara dosa yang terbesar adalah dosa mencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Dosa mencuri di sisi Allah dosa besar, makanya ada yang dinamakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan diterapkan untuk menyelamatkan tangan-tangan yang lain dan untuk menyelamatkan harta-harta manusia. Namun ketika ini sudah dianggap remeh, ketika orang mengambil harta manusia sesuai dengan keinginannya, maka jadilah kemerdekaan yang tidak ada aturannya, kemerdekaan yang kebablasan. Setiap orang berhak mengambil harta apa yang diinginkan, tidak menghargai milik dan jerih payah orang banyak. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam Islam seseorang yang membela hartanya lalu dia membunuh, maka dia tidak harus dihukum. Dan jika dia terbunuh, maka dia dianggap sebagai syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kebebasan yang diajarkan dalam Islam adalah kebebasan untuk berfikir, kebebasan memanfaatkan akal kita ini, kebebasan untuk berpendapat. Islam menghargai akal dan Islam menghargai orang untuk menyatakan pendapatnya, tapi sekali lagi pendapat yang terkontrol, yang sesuai dengan koridor syariat, bukan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan syariat. Dan ketahuilah, siapa yang berpendapat lalu bertentangan dengan syariat Allah, pada hakikatnya dia mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dan pada hakikatnya dia tidak merdeka. Karena manusia hari ini, entah dia mengikuti nenek moyang terdahulu, sebagaimana yang Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ada orang kalau ditanya ikuti syariat Allah, mereka mengatakan kami ikut saja apa yang kami saksikan dari orang-orang terdahulu. Ada juga orang yang pemikirannya hanya ikut kebanyakan manusia. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, mereka mengatakan bahwa kami melihat begitulah mayoritas manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang saja tanpa melihat syariat, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una ila dhann wa inhum illa yakhrusun. Kebanyakan mereka cuma mengikuti prasangka saja tanpa ilmu yang benar, dan mereka banyak dusta. Dan minimal jamaah sekalian, ketika seorang mengatakan ini pendapat pribadi saya, ini hak saya untuk berpendapat, padahal tidak sesuai dengan syariat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran wahai Muhammad, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika mereka berdalih ini pendapat pribadi kami, tidak ikut siapa-siapa, pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu ketika pendapatnya bertentangan dengan syariat. Adapun selama suatu yang belum diatur dalam Islam, silahkan kita berpendapat, silahkan kita mengusulkan. Bahkan wanita pun kita mengambil pendapatnya, pandangannya dan arahannya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika meminta pendapat istri-istri beliau, di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Jamaah sekalian, sebagai penutup kembali kita tegaskan bahwa kemerdekaan yang hakiki hanya ada pada Islam dan hanya ada pada syariat Islam. Maka ketika negeri kita mengatakan kemerdekaan, maka itu sesuatu yang memang lahir dari ucapan kaum muslimin, dan kemerdekaan yang kita raih ini tiada lain kecuali berkat rahmat Allah sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang dasar kita, dan juga atas perjuangan para mujahidin, perjuangan para pejuang-pejuang Islam yang memekikkan kalimat takbir dengan hanya sekadar bambu runcing dan semacamnya, tapi mereka tahu bahwasanya mereka berhak membela tanah air mereka, dan ini adalah bagian menjaga kehormatan harta benda, dan mereka berhak untuk beragama sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya mereka rela untuk memperjuangkan segala sesuatu demi merasakan kemerdekaan yang hakiki. Oleh karenanya, setelah bersyukur kepada Allah, maka kita dalam momen yang seperti ini perlu untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wala tansau al-fadla bainakum. Jangan kalian lupakan orang yang telah berjasa pada kalian. Maka setelah bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang hakiki, kita berterima kasih kepada seluruh mujahidin, seluruh pejuang-pejuang agama Allah di negeri kita ini yang telah memproklamirkan kemerdekaan dan sebelumnya telah berusaha dengan jiwa dan harta mereka untuk memerdekakan negeri ini dari para kufar, para penjajah-penjajah yang mau mengambil hak-hak kita. Dan jamaah sekalian, jangan lupa negeri kita diproklamirkan di bulan suci Ramadan, menunjukkan bahwa memang perjuangan yang diinginkan oleh pejuang-pejuang dan pahlawan kita terdahulu adalah perjuangan yang menuju ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang datang belakangan bisa menjadi pelanjut-pelanjut perjuangan mereka, dan bukan justru kita merongrong Islam, membenci Islam, menjauhi Islam, padahal pada hakikatnya kemerdekaan yang kita inginkan adalah kemerdekaan yang sesuai dengan syariat Allah, dengan dinul Islam yang penuh dengan kesujukan dan penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Jamaah sekalian, hari Jumat adalah hari untuk banyak beribadah kepada Allah, hari untuk kita kembali kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya, hari untuk kita mengevaluasi diri kita, dan hari untuk kita banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah SAW, dan hari untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Di hari ini ada satu waktu kapan kita berdoa, pada waktu tersebut pasti Allah mengabulkan doa-doa kita, dan kita sekali lagi dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta, pemimpin kita, junjungan kita, pemberi syafaat bagi kita semuanya, Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin ya rabbal alamin. Allahumma khudul man khadalad din wansur man nasrad din ya aziz ya qahar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal mujahidin. Allahumma ij'alna mimman tabi'una alladhina yanabuna ilaikum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.